Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Khairiyah, mahasiswa semester 2C dengan NIM 2312496 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni salah satu tugas akhir dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis, MPD. Mempelajari biografi Ali bin Abi Thalib memiliki banyak nilai dan manfaat yang meluas di dalam konteks sejarah, agama, dan kehidupan sehari-hari. Sebab Ali adalah salah satu orang terdekat dari Nabi Muhammad SAW, sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Mempelajari biografi Ali bin Abi Thalib dapat membantu kita memahami hubungan pribadi dan spiritualnya dengan Nabi, serta pelajaran yang dapat diambil dari interaksi mereka. Ali bin Abi Thalib juga mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Dari pengalaman hidupnya, kita dapat mengambil inspirasi dalam menghadapi tantangan, mengutamakan kebenaran, dan berperan sebagai individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya itu, dengan mempelajari biografi Ali bin Abi Thalib juga dapat membantu kita sebagai muslim untuk memahami lebih dalam tentang agama Islam, terutama dalam memahami berbagai pandangan teknologis dan pemahaman tentang kepemimpinan dalam komunitas muslim. Nah, langsung saja kita masuk ke inti ceritanya, yakni kisah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab. Ali lahir pada tahun ke-32 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah paman dari Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Melihat dari garis keturunan kedua ayah dan ibunya, Ali merupakan keturunan berdarah Hashimi yang dikenal sebagai keluarga yang mulia, penuh kasih sayang, pemegang kepemimpinan masyarakat, dan memiliki sejarah cemerlang di masyarakat Mekah. Nah, ibunya memberi nama Haidar yang berarti macan pada Ali. Diambil dari nama kakeknya Ali, yakni Asad, dengan harapan anaknya dapat tumbuh menjadi laki-laki yang pemberani. Namun, ayahnya memberi nama Ali yang berarti leluhur. Hingga sekarang, nama Ali lah yang dikenal dengan masyarakat luas. Ali bin Abi Thalib telah memeluk Islam sejak ia masih kecil. Bahkan dari buku tulisan Mustafa Murad, ia bisa disebut sebagai orang pertama yang masuk Islam. Rasulullah SAW telah mengasuh, mendidik, dan mengajarinya sejak kecil. Kasih sayang dan kemuliaan Rasulullah SAW inilah yang membentuk karakter Ali saat dewasa. Semasa hidupnya, Ali hidup dengan sesederhana mungkin. Ia cukup makan dengan lauk cuka, minyak, dan roti kering yang dipatahkan dengan lututnya. Pakaian yang digunakan Ali juga pakaian yang sangat kasar, yakni pakaian ala kadarnya untuk menutupi tubuh saat cuaca panas ataupun dingin. Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai orang yang senantiasa berakhlak mulia. Bahkan sejak ia masih anak-anak, ia pun suka berkeliling sekedar untuk memastikan siapa yang akan menghampirinya untuk meminta bantuan ataupun bertanya kepadanya. Nah, pada sebuah siang yang sangat terik, orang-orang di pasar sibuk dengan melakukan aktivitasnya masing-masing. Tibalah seorang Ali bin Abi Thalib dengan menggunakan 2 lapis pakaian, gamis sebatas betis, sorban meliliti tubuhnya, dan bertumpu pada sebatang tongkatnya. Nah, beliau berjalan mengelilingi pasar untuk berdakwah.
mengingatkan manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan transaksi jual beli dengan baik. Nah, sebagaimana yang dikisahkan oleh penulis Zaidan bahwasanya Ali bin Abi Thalib memiliki kebiasaan berjalan ke pasar seorang diri. Beliau juga biasanya menasehati orang yang tersesat, menunjukkan arah kepada orang yang kehilangan, menolong orang yang lemah, dan juga menasehati para pedagang dan penjual sayur. Ali bersikap zuhud di dunia karena ia merasa sehari-hari di dunia itu hanyalah sekejap. Dikisahkan pada suatu malam yang dingin, Ali tidak menggunakan sehelai selimut yang tebal. Seorang laki-laki mendapati tubuh Ali menggigil seperti demam dan hanya menggunakan selimut bludru yang sangat rusak. Laki-laki itu kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah menerapkan bagimu dan keluargamu bagian dari Baitul Mal. Tetapi aku melihatmu memanggil karena berselimut berlutut." Gitu. Nah, kemudian Ali pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak mau sedikit pun mengambil harta kalian untuk kaum muslimin. Nah, dan kain bludru ini aku bawa dari rumahku," kata Ali. Gitu. Dalam sebuah kisah yang diceritakan oleh Abu Gisim, seorang budak, Ali pernah terlihat membeli pakaian murah pada seorang pedagang pakaian. Kemudian Ali menggunakan pakaian yang dibelinya tersebut, ternyata panjangnya hanya sampai di tengah betisnya saja. Gitu. Namun Ali tetap membayar sebesar 4 dirham sesuai dengan harga yang diberikan oleh penjual tersebut. Pada satu kesempatan diceritakan Ali melihat baju zirah, yaitu baju besi miliknya yang telah lama hilang dikarenakan oleh seorang Nasrani. Ali berusaha meminta dan menjelaskan bahwa baju zirah tersebut adalah miliknya. Namun kaum Nasrani tersebut bersikukuh baju itu adalah miliknya. Dan akhirnya keduanya pun datang ke pengadilan dan berakhir pada kemenangan sang Nasrani. Namun belum jauh dari tempat pengadilan tersebut, sang Nasrani kembali lagi mendatangi Ali dan dia berkata kepada Ali, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Baju zirah ini demi Allah adalah baju zirahmu, wahai Amirul Mukminin," kata sang Nasrani. "Aku mengikuti pasukan dan saat itu engkau sedang pergi ke Siffin. Siffin itu sebelah timur di wilayah Syam. Nah, dan aku mengambil beberapa barang dari kendaraanmu," kata sang Nasrani. Ali pun meminta kepada sang Nasrani untuk membawa baju zirah tersebut. Kemudian Nasrani tersebut membawa baju zirah pulang dengan senang. Nah, meski menduduki posisi yang dihormati, tidak pernah berlewat seorang Ali untuk menyebar kebaikan dan beramah dengan siapapun, tidak terkecuali dengan rakyatnya sendiri. Setelah wafatnya Rasul, Ali bin Abi Thalib juga menjadi penerus kepemimpinan Islam sebagai khalifah yang keempat dan terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Beliau melanjutkan kepemimpinan setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Sebagai salah satu dari Khulafaur Rasyidin, Ali memiliki kewajiban untuk memimpin Islam selama masa pemerintahannya. Beliau harus melaksanakan tugas memperluas penyebaran agama Islam dan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan umatnya. Nah, pemerintahan Ali dianggap sebagai masa yang paling sulit dalam sejarah Islam karena
menyaksikan konflik saudara antara umat muslim setelah terjadinya tragedi pembunuhan khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan. Setelah Sayyidina Utsman bin Affan gugur, kekacauan melanda kota Madinah. Ini disebabkan oleh kekosongan kepemimpinan setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan yang belum digantikan oleh siapapun. Nah, kekosongan ini semakin memperparah keadaan kota Madinah, sedangkan negara dan masyarakatnya sangat sekali membutuhkan seorang pemimpin yang dapat menghidupkan kembali umat Islam setelah masa kekosongan dan kekacauan yang telah terjadi. Masyarakat Madinah memerlukan pemimpin yang tidak hanya memiliki kekuatan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengayomi mereka, mengatasi krisis, dan memperbaiki kerusakan yang tengah melanda masyarakat saat itu. Nah, kaum muslimin, kaum Madinah memilih untuk mengarahkan harapannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena hanya beliaulah yang dianggap mampu untuk menyelamatkan umat Islam. Setelah kekacauan yang terjadi, tidak ada satupun yang berani untuk mencalonkan diri sebagai pengganti Khalifah Utsman bin Affan. Sosok pemimpin yang diidamkan oleh masyarakat pada saat itu adalah sosok seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang mempunyai banyak kelebihan. Beliau mahir dalam seni pedang dan pena dan memiliki kecerdasan dalam mengatasi berbagai masalah keagamaan. Kata-katanya juga dihormati oleh para sahabatnya. Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan rendah hati, baik sebelum beliau diangkat menjadi khalifah maupun setelahnya. Beliau tidak menunjukkan perbedaan dalam gaya hidupnya di dalam keluarganya gitu. Kesederhanaan ini juga diwariskan kepada anak-anaknya. Sejatinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak memiliki ambisi untuk menjadi khalifah gitu. Malahan Ali menolak usulan dari sahabat-sahabat yang berkeinginan menjadikannya khalifah gitu. Nah, Ali meyakinkan bahwa posisi khalifah adalah sesuatu yang sangat berarti, yang memerlukan kesempatan dan dukungan penuh dari para sahabat yang sebelumnya telah berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Sesudah Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin yang sah, beliau harus mengemban tanggung jawab yang semakin berat. Ali harus memimpin dengan baik dan menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Seperti yang kita tahu, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah dalam situasi yang penuh dengan kekacauan dan konflik. Bahkan putranya pun mengkritiknya karena bersedia menerima jabatan tersebut. Namun Ali tidak pernah menarik diri atau menyerah begitu saja, karena beliau merasa memiliki panggilan dalam hatinya untuk terus memperjuangkan Islam gitu. Sistem kepemimpinan yang diterapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib cenderung mengadopsi suatu sistem yang lebih serupa dengan gaya kepemimpinannya Khalifah Umar bin Khattab yang ditandai oleh ketegasan, disiplin, dan keberanian dalam menjalankan kebijakan ekonomi seperti pengumpulan zakat dan berbagai jenis pajak gitu. Di sisi lain, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan pendekatan yang lebih lunak dalam mengelola kebijakan ekonomi, sehingga menyebabkan banyak kelompok yang merasa kurang puas dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib karena dianggap mengancam kesejahteraan dan kesepakatan hidup mereka gitu.
Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, seringkali terjadi pemberontakan dan stabilitas yang sangat kurang. Ali mengambil tindakan untuk mengganti gubernur-gubernur yang telah ditunjuk pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, menganggap bahwa pemberontakan ini disebabkan oleh kecerobohan mereka. Selanjutnya, Ali mengambil langkah untuk mengambil kembali tanah yang sebelumnya telah diberikan oleh Utsman kepada masyarakat, mengarahkan pendapatan dari tanah tersebut ke kas negara, dan kembali menerapkan sistem distribusi pajak tahunan mirip dengan kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib berakhir ketika beliau meninggal pada tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijriah atau tanggal 24 Januari 661 Masehi. Pada saat itu usianya adalah 63 tahun dan beliau gugur sebagai Sayyid setelah memimpin selama hampir 6 tahun. Nah, demikian kisah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang terakhir dalam meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikian sedikit cerita singkat tentang kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.